dan menambah nilai pahala, maka dari itu Bapak perlu bantuan dari kalian untuk memimpin teman-teman mengawali pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Elsa sebagai kalian pimpin teman-teman untuk melaksanakan berdoa bersama. Baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, dulu berdoa. Berdoa. Oke, alhamdulillah doa bersama dari laksanakan dan mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah memberikan nilai pahala kepada kita. Amin. Alhamdulillah terlihat banyak yang hadir, namun sepertinya juga ada beberapa orang yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Ya. Boleh oleh siapa disampaikan siapa saja yang tidak hadir? Sekretaris biasanya tahu daftar yang tidak masuk? Siren, Najla, dan Raiha. Oke, ya. Sekali lagi aku ulangi ya. Ada Siren. Siren kenapa tidak masuk? Sakit. Lalu Najla. Najla sakit juga. Dan satu lagi Rehan. Kabar Rehan bagaimana? Sakit juga. Oke, 32 tidak masuk 3 orang. Berarti yang hadir adalah 29 orang. Alhamdulillah ya, masih tetap banyak, masih tetap memenuhi ya ruangan ini, dan mudah-mudahan nanti beberapa minggu depan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas satu teks yang baru setelah kita menuntaskan materi sebelumnya di bab 2 berkaitan dengan teks apa di bab 2 itu? Teks iklan, betul ya, iklan, slogan atau poster. Di bab 1 kita membahas apa? Teks berita. Ya, maka dalam kesempatan hari ini ada kemiripan, ada persamaan yang akan menjadi karakteristik di dalam teks berita dengan teks yang akan kita bahas, yaitu teks eksposisi yang ada di dalam bab 3 ya. Pada itu kita nah inilah apa yang akan kita pelajari, materi apa yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Insya Allah jika kalian membawa buku paket, maka ada di bab 3 halaman 59 ya, jadi kalian bisa menyesuaikan, bisa menyamakan apa yang akan kita bahas. Nah, teks pada hari ini yang akan kita bahas adalah teks eksposisi ya. Dan materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Informasi apa yang ada di dalam teks eksposisi ya. Kurang lebih 2 jam ke depan kita akan mengetahui hal-hal yang ada di dalam informasi teks eksposisi ya. Sebelum itu Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Fokusnya adalah di kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, menentukan pola pengembangan teks eksposisi. Hanya ada 3 tujuan ataupun 3 materi yang akan kita pelajari dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik hal-hal apa saja yang akan kita bahas nantinya, dan setelah itu kita juga lihat tujuan ya. Tanpa adanya tujuan, semua proses tidak akan berarti ya kan. Maka dari itu kita ketahui dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Hampir sama
eksposisi dengan tepat. Yang kedua, Bapak lihat ya keterangan di awalnya. Diharapkan peserta didik mampu menentukan unsur-unsur teks eksposisi dengan tepat. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menentukan pola pengembangan teks eksposisi dengan tepat. Ya, inilah tujuan yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, agar tidak tersesat, agar tidak belok kanan kiri depan belakang, maka tentukan terlebih dahulu hari ini tujuan apa yang akan kita laksanakan. Ya. Seperti dalam keterangan di sini, dalam mencapai tujuanmu, kamu mungkin mengalami hambatan. Jangan biarkan hal itu menghentikanmu. Berputarlah ke atas, ke bawah. Jika kamu berkomitmen pada tujuanmu, kamu akan menemukan jalan. Ya, yang pertama tentu harus menentukan tujuan dan kita komitmen. Ya, agar tujuan kita tercapai. Yang mudah-mudahan semua yang hadir hari ini komitmen, fokus, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke. Tadi di awal Bapak menyampaikan sepintas kita telah mempelajari teks berita, teks iklan. Ya, ada kemiripan di dalam teks eksposisi hari ini yang akan kita pelajari dengan teks berita. Kira-kira ada yang bisa mengetahui kemiripan yang Bapak maksud dalam hal apa di dalam teks berita dengan teks eksposisi? Apa? Fakta. Oke, mengapa fakta? Dalam teks berita ada fakta? Ada. Bentuknya seperti apa? Kejadian. Betul. Peristiwa. Betul. Lalu apa lagi yang menjadi fakta dalam teks berita? Waktu. Betul. Dalam teks berita ada keterangan waktu. Ya. Dan tentunya dalam teks eksposisi nanti kita akan mengetahui apakah betul fakta dalam teks eksposisi juga sama membahas apa yang ada di dalam teks berita. Tadi disebutkan ada waktu, ada peristiwa, dan ada kejadian. Ya. Nah, maka dari itu Bapak akan membagikan satu paket teks. Nanti kalian coba baca terlebih dahulu berpasangan ya dengan posisi yang ada. Kalian coba tentukan mana yang merupakan teks berita, mana yang merupakan teks eksposisi. Seperti itu ya. Boleh bergantian nanti membacanya ya. Boleh bacanya berpasangan dan bergantian. Oke, barisan laki-laki, silakan nanti dibaca bergantian. Ya. Mulai bertiga berbaca bersama-sama. Ya. Silakan, Bapak beri waktu kurang lebih 3 menit untuk membaca teks yang ada dan tentukan mana yang merupakan teks eksposisi dan mana yang merupakan teks berita. Silakan.
berita dan teks eksposisi. Dalam teks berita yang paling utama kemunculan hal apa? Adik Simba. Selain adik Simba, apa lagi? Tadi di awal disebutkan adanya kejadian, adanya peristiwa, ya kan? Kejadian peristiwa dalam teks berita yang ditelusuri dengan pertanyaan adik Simba, ya kan? Itulah karakteristik dalam teks berita. Sedangkan dalam teks eksposisi yang menjadi fokus utama dalam teks eksposisi adalah oke, bagus. Pertanyaan yang muncul adalah untuk menelusuri teks eksposisi adalah pertanyaan mengapa dan bagaimana. Selain unsur tersebut, ada satu hal lagi yang paling utama dalam teks eksposisi. Dilihat dari hal apa? Sebuah teks eksposisi dilihat dari hal apa? Apabila tadi dalam teks berita adalah peristiwa dan kejadian, dalam teks eksposisi dilihat berdasarkan ataupun difokuskan dalam satu apa? Masalah. Betul. Itu ya. Dalam teks eksposisi, fokus dalam teks tersebut adalah masalah, problem. Masalah apa yang diinformasikan kepada pembaca? Ada masalah apa nih dalam teks eksposisi? Itulah yang menjadi fokus dalam teks eksposisi. Sedangkan dalam teks berita yang menjadi fokusnya adalah kejadian atau peristiwa. Ya, maka dari itu Bapak berikan dua teks untuk ditemukan mana yang teks eksposisi dan mana yang teks berita. Minimal dari situ dulu nanti kita bisa melangkah lebih jauh. Ya, silakan dilanjutkan proses membacanya. Bagus sekali pertanyaannya, bisa membantu teman-teman untuk menemukan mana teks eksposisi dan mana teks berita. Siapa yang sudah menemukan jawaban mana yang termasuk teks eksposisi? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan mana yang termasuk ke dalam teks eksposisi? Boleh? Buat yang judulnya MVP harumkan nama Indonesia di MTQ nasional itu termasuk berita, teks berita. Terus kalau untuk teks bahayanya bullying di kalangan remaja tuh kayak teks eksposisi. Oke, namamu siapa? Lestari. Oke, bagus Lestari. Ada yang berbeda jawabannya? Oke, alasannya mengapa Lestari? Karena teks yang berjudul bahaya bullying merupakan satu masalah. Sedangkan teks yang berjudul MVP harumkan nama Indonesia itu adalah sebuah kejadian, ya kan? Kejadian atau peristiwa yang terjadi. Itu, ya. Sudah ketemu letak perbedaannya? Ya, dari judul pun kita bisa mengetahui sebenarnya mana yang merupakan teks berita dan mana yang teks eksposisi. Ya, yang satu merupakan teks yang berdasarkan peristiwa, sedangkan teks eksposisi adalah teks yang berdasarkan problem atau masalah. Seperti itu, ya. Maka dari itu sudah diketahui jawabannya adalah sekali lagi teks eksposisi yang sudah dibaca pada awal adalah yang berjudul bahaya bullying di kalangan remaja. Masalahnya apa di situ? Kan kayak termasuk satu permasalahan.
video yang bisa juga dicermati oleh kalian, dilihat oleh kalian bagaimana dampak bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan, ya. Apa sih dampaknya? Mengapa masalah bullying? Mana Farhan? Oke, Farhan, maskernya boleh dibuka dulu supaya lebih jelas suaranya. Farhan, eh, teks yang sudah dilihat tadi termasuk ke dalam teks apa? Teks bullying, judulnya, ya, bullying di kalangan remaja. Apa yang diperoleh oleh Najla, oleh Farhan pada saat menyaksikan tayangan video tersebut? Apa yang diperoleh? Stop bullying. Oke, ya, bagus. Selanjutnya, nomor 8 yaitu Elsa. Oke, Elsa, eh, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari masalah bullying di sekolah? Jawaban dari Elsa yang pertama, bagaimana dampak bullying? Tentu depresi bagi korban. Selain depresi tadi disebutkan melawan orang tua, ya, karena apa ya, beban, dengan beban mental. Lalu yang ketiga tadi disebutkan juga adalah bolos sekolah. Ya, ini juga merupakan sebuah dampak, ya kan, kerugian. Bagaimana bullying atau perundungan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan korban. Gitu, ya. Maka dari itu benarlah bahwa teks yang barusan kita lihat tadi merupakan informasi yang berdasarkan satu masalah, ya, satu problem. Gitu, ya. Terakhir, satu lagi, satu orang lagi. Oke, siapa yang terakhir? Nomor 25. Naufal. Oke, Naufal. Naufal, bukti-bukti yang mendukung kejadian ataupun perundungan itu ada di sekolah apa saja? Bukti-buktinya apa saja? Ya, suaranya boleh lebih keras. Luka memar itu contoh perlakuan apa? Bullying secara fisik. Selain itu apa lagi? Bukti-buktinya selain fisik tadi perlakuan fisik. Boleh dibantu sama siapa ini? Alema, boleh Alema? Apalagi bukti-buktinya? Ada bisa jadi Pendiam. Lalu introvert, ya. Kalau apa lagi? Murung, ya, murung gitu. Kita bisa mengetahui dia biasanya aktif, tiba-tiba murung, gitu kan? Maka coba cari tahu. Kita dekati teman kita, tanya, kamu kenapa? Gitu kan? Lalu kita dekati lagi secara perasaannya, ya, sehingga dia lebih bisa membuka diri terhadap orang lain, ya. Ya, otomatis masalah yang tadi kita ketahui tidak akan memberikan dampak yang baik, ya, justru akan memberikan beban mental, masalah yang baru untuk korban, ya kan? Dan kita sebagai orang yang sudah mengetahui masalah yang disampaikan dalam bentuk teks eksposisi, kita bisa lebih bijak dalam bergaul, ya. Oke, langsung saja kepada hal yang paling utama dalam kesempatan kali ini. Bapak ingin mengajak kepada semuanya untuk berdiskusi, mendiskusikan tugas atau lembar kerja peserta didik yang tentunya akan dikerjakan oleh kalian secara berkelompok, dan
diberi nama, ya, kelompok 1 atas nama kelompok apa, ya, dan seterusnya. Bapak sebutkan yang pertama kelompok 1, Halimatus Sadia, Adelia, Alfi, Fitri, Adam, Najwa dan Arlen. Ya. Ini keterangan kelompoknya dan ini tugasnya. Kelompok 2, Zalfa, Silmi, Naila, Raihan, Nazril, dan Pizza. Oke, perwakilannya siapa yang mau mengambil tugas dan silakan boleh. Ini tugasnya. Kelompok 3, Elsa, Fahira, Arsy, Fahri, Naufal, dan Vicky. Kelompok 3. Kelompok 4, Zaki, Riza, Regina, Nabila, dan Keila. Siapa perwakilannya mau menerima? Keila, kelompok 4. Ya. Kelompok terakhir, kelompok 5, Mela, Lestari, Alema, Farah, Bintang, Zaki, dan Putri. Kenapa? Zaki tadi di awal di mana? Kelompok 4. Oke, terlewat double ya, berarti Zaki tetap di kelompok 4. Diulangi, kelompok 5, Mela, Lestari, Alema, Farah, Bintang, dan Putri. Oke, Nadia terlewat ya. Nadia masuk di kelompok mengganti Najla, kelompok 1. Ya, Najla kan tidak masuk. Sudah semua pembagian kelompok. Posisinya di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Oke, sebelum mengerjakan kita konsentrasi terlebih dahulu ya, untuk memfokuskan konsentrasi kalian. Kita tepuk dua jari dulu ya. Apa namanya? Oke, mungkin pernah memainkan satu SDG ya, apabila Bapak mengucapkan selamat pagi, tepuk tangan satu kali. Selamat siang, selamat sore, 3 kali. Ya kan? Selamat sore 3 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, pagi. Oke, ada yang ingat? Nah, selamatnya tertinggal, gitu ya. Apabila hanya ada satu kata selamat atau pagi, maka tidak perlu tepuk tangan. Ya, cukup tepuk tanganlah apabila ada ucapan lengkap selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kita coba ya, semuanya konsentrasi sebelum mengisi LKPD. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, pagi, sore,
Selamat siang, selamat sore. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Tugasnya hari ini adalah kalian mengidentifikasi yang pertama tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, otomatis kalian harus mengidentifikasi unsur dalam teks eksposisi. Ya. Nah, kita lihat langsung ya halaman kedua. Lihat dulu halaman kedua. Lihat dulu halaman kedua. Perintahnya sudah jelas. Pada poin B saja langsung ya. Untuk selanjutnya kalian bisa membaca secara mandiri. Bapak sampaikan dulu. Petunjuk kegiatan. Petunjuk kegiatan yang pertama, tentu kalian harus membaca terlebih dahulu teks yang ada. Nanti di halaman ketiga ada teks yang Bapak sajikan. Yang kedua, tuliskan kalimat yang berisi gagasan dan kalimat yang berisi fakta. Ya. Yang ketiga, kalian diminta untuk menentukan gagasan utama dalam teks yang sudah dibaca. Otomatis gagasan utama itu terdiri di dalam setiap paragraf. Tuh, ya, dalam setiap paragraf mengandung satu gagasan utama. Otomatis kalian tinggal menentukan petunjuk-petunjuk yang ada. Teksnya ada di dalam halaman ketiga. Silakan kalian terlebih dahulu membaca dan nanti kalian mengisikan setiap jawaban di kolom yang sudah disediakan. Sementara itu saja dulu, silakan kalian berdiskusi membaca teks yang berjudul Tanamkan Norma Bisa Cegah Perundungan di Sekolah. Ya, setelah itu kalian ikuti setiap petunjuk yang ada. Kenapa? Enggak gitu ya, paragrafnya. Langsung saja dikasih ya. Sesuaikan dengan namanya. Ya. Silakan kalian bisa berbagi tugas ya. Untuk hektar bisa dilepas, kalian berbagi tugas kepada teman-teman untuk mengefektifkan waktu. Ya, itu saja dulu. Silakan untuk masing-masing kelompok berperan aktif dalam diskusi pada kesempatan hari ini. Boleh. Ada nanti di akhir setiap perwakilan setiap kelompok untuk menampilkan ya perwakilan ya minimal 3. Silakan ya. Silakan ya, masing-masing berkelompok dan menjawab apa yang menjadi soal dalam LKPD tersebut. Kalian bisa mencoba mencari informasi untuk membantu menjawab LKPD dengan menggunakan paket.
Tadi dulu kan. Nah, kebanyakan main HP nih, yang ketahuan. Kayak menurut kamu tadi bacaan itu yang katanya juga. Coba tuh ya HP-nya disimpan dulu. Gak ngerti. Dia gak ngerti gimana cara baca. Kalau ini kata kalau ini kalimat yang bersifat ini kayak ini kayak penyebab perasaan Pak, kalian bisa menggunakan berbagai kalian untuk mencari jawaban pada coba dibuka buku pakainya mana. Jadi buku pakainya dimasukkan. Saya yang dari buku pakai mau dibuka halaman 59. Nah ini bagaimana yang dimaksud dengan pola pengembangan teks sebagai di halaman berapa? 64. Ya ini dipahami dulu maksud dari pola pola perbandingan itu seperti apa sehingga nanti dalam setiap paragraf kalian bisa menemukan paragraf ini maksud ini susun khusus kalimatnya disertakan makanya kalian coba menemukan secara mandiri dengan mencari sumber-sumber informasi yang ada ya manfaatkan sumber yang ada. Pak, Pak, hai. Yang kayak bukti yang diceritain. Kalimat yang berisi gagasan sama yang berisi fakta. Ya, mending iya kan mending yang nah ini buat apaan ini?
Kalian di sini, kalian tidak akan bisa di kalimat yang sudah kamu bagaimana kalau gini? Makanya kenapa kalau pakai baca Paris Flower udah meningkat gila bisa kalian bisa menggunakan dan ada untuk menjawab 13. Berarti ada yang ke bawah dan enggak. Oh ya, dalamnya nah kalau kalimat yang berisi kalau dari yang sini Pak, bukain. Angin supaya Bapak coba nanti kesini. Tinggalin depan tinggalin. Pak ya, Pak. Nanti garisnya habis.
Tahu. Kayak gimana gagasan utama? Gagasan utama inti dari sebuah bacaan, pokok intinya naon. Terus gagasannya dua. Penanaman nilai dan norma. Kok gede? Aku mah pola yang khusus. Ya kayak ini tuh penyebab ini kayak selalu berapa orang? Jauh. Ini lebih gimana nih teman-teman, ini boleh berbagi tugas kan? Nah, berarti ini tinggal mencari paragraf sisa sih oleh parang deh. Elsa. Yang itu Pak bikin Ya, Bapak beri waktu 10 menit. Nah, 10 menit untuk berusaha menuntaskan LKPD yang sedang dan akan dikerjakan. Ya, 10 menit. Kalau sudah selesai, ya kita ada yang makanya coba berbagi tugas dan bekerja secara efektif. kalau ini maksudnya kayak gimana?
ininya kita pertama tulisan oh isi ininya ya oh iya iya Coba sambil dicerna ya. iya 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 Fakta juga sama seperti itu ya. iya Berbagi tugas ya. Sama Zaki. Ambil jalan tugas. lagi di dong opini
Diskusi 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Sampai gitu fenomena kekerasan itu pada dasarnya adalah Sudah sejauh mana diskusinya?
pengertiannya coba ditunda dulu ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan. Nah, di sini perhatikan dari apa yang sudah kalian diskusikan, tentu banyak hal yang perlu diketahui. Ya. Yang pertama adalah unsur teks eksposisi itu terdiri dari yang bisa unsur atau ciri teks eksposisi itu tadi di awal adanya fakta. Selain fakta adalah opini. Ya, maka hal tersebut menjadi ciri utama dalam teks eksposisi. Gagasan dan bukan lagi berdasarkan peristiwa, tapi merupakan masalah yang ada di angka dari problem tersebut dilengkapi dengan fakta dan opini. Nah, untuk pengertian kita fokus saja ke kesimpulan yang C. Untuk lebih lengkapnya, teks eksposisi bisa kita ketahui yang pertama, teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Teks eksposisi berupa pendapat atau opini atau di sini adalah tesis yang dikuatkan dengan argumen-argumen yang logis dan fakta untuk memperkuat sebuah pendapat. Fakta fungsinya adalah untuk memperkuat pendapat. Ya. Karangan eksposisi bersifat ilmiah karena ada fakta hasil penelitian. Sumber karangan ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Namun, secara umum, paragraf eksposisi merupakan paragraf yang berisi penjelasan mengenai suatu topik yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Ya. Dari hal ini, pengertian ini kita bisa mengetahui tujuan dari teks eksposisi adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada pembaca secara jelas, ya, karena ada fakta dan opini yang disampaikan oleh penulis. Nah, ini ciri teks eksposisi. Secara umum ada 3, tapi perlu kalian ingat hanya ada 2, yaitu yang pertama memiliki gagasan atau opini yang diutarakan oleh si penulis yang sifatnya adalah pendapat. Ya. Yang kedua adalah mengandung fakta untuk membuktikan gagasan atau opini tersebut apakah betul atau tidak, sebagai bukti pendukung pelengkap juga dari opini yang disampaikan oleh penulis. Ya, jadi di sini yang perlu kalian ingat ciri dari teks eksposisi hanya 2, memiliki gagasan dan mengandung fakta. Itu, ya. Untuk menjawab tanggapan teman-teman kalian tadi, jawab apa pertanyaan-pertanyaan kalian berkaitan dengan soal yang ada. Apa? Temukan gagasan atau opini dari setiap paragraf dari teks yang ada dan kalimat yang mengandung fakta. Ya. Untuk soal yang nomor 2 berkaitan dengan pola pengembangan teks eksposisi, ada 4 pola. Yang pertama bersifat umum khusus umum, ilustrasi, dan perbandingan. Ya. Ini pun keterangannya bisa kalian lihat sebenarnya kalau ini mencari dari sumber yang ada bagaimana paragraf yang dimaksud dengan umum khusus. Ya. Tentu yang namanya umum masih bersifat umum itu luas, ya, bersifat luas. Sedangkan yang kalau sudah khusus maka sudah menyempit fokus pembicaraannya. Ya. Yang khusus umum sebaliknya diawali dengan keterangan-keterangan yang khusus, lalu di akhir bersifat umum, seperti itu.
ilustrasi bentuknya adalah memunculkan contoh terlebih dahulu di dalam paragraf tersebut. Ilustrasinya bagaimana, mengapa perundungan itu terjadi di sekolah. Contohnya misal tadi ada keterangan orang yang badannya gendut dipanggil dut itu ilustrasi, ya kan? Sedangkan perbandingan di sini bentuk pola pengembangannya mendekati satu kondisi, satu masalah dibandingkan dengan masalah yang lainnya. Ya, secara umum inilah apa yang harus kalian diskusikan. Ya, setelah tadi mengetahui gagasan dan fakta, ditambah dengan pola pengembangan teks eksposisi. Oke, sudah makin terbayang apa yang akan dikerjakan selanjutnya? Bapak harap dengan waktu yang ada, bagian yang belum dilengkapi bisa dilengkapi. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Bapak berikan tambahan waktu 5 menit. Silakan dituntaskan sampai dengan setuntasnya diskusi kalian. Ya, 5 menit dari sekarang silakan. Ayo, ada pipi bagi tugas. Menit ya. Ajari anak-anaknya sama yang baik. Oh iya. Orang tua mengajari orang tua anak-anaknya
Oke, 5 menit sudah cukup. Presentasi tadi aku sampaikan perwakilan saja dari setiap kelompok. Nanti sampaikan hasil pengajaran kalian sudah mengisi kolom mana saja, ya, selengkapnya lembar kerja kalian, ya. Untuk setiap kelompok sekali lagi perhatikan, untuk setiap kelompok silakan perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi dan apa yang sudah kalian temukan dari pengerjaan teks tersebut sedapatnya jawaban kalian. Ya, sedapatnya jawaban kalian. Nah, untuk kelompok yang pertama, ya, untuk tampil ke depan, perwakilan dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Setelah kelompok 3 berpresentasi, silakan nanti beberapa perwakilan boleh menanggapi atau bertanya. Ayo silakan kelompok 3 siapa? Elsa? Dibantu oleh siapa? Berbagi. Ya, laki-laki. Silakan laki-laki. Silakan. Suaranya bagus ya. Soalnya suaranya bagus. Nomor silakan.
kekerasan. Tawarkan teman-teman atau ada yang mau menanggapi bertanya. Bukan dari kelompok terus. Jadi kalau mau nanya juga nggak tahu mau nanya apa, nggak kedengeran. Jadi lain kali kalau presentasi suaranya agak dibesarin. Ya yang lainnya tahu itu masih akan udah. Selanjutnya yang menjadi perwakilan dari kelompok 5. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan perasaan aku ke dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, kelompok pejuang teks eksposisi, terdiri dari atas Arema, Bintang, Putri, Lestari, Mela, dan Farah. Kalimat yang berisi gagasan ada dari para bertiga. Kalau saya muaranya itu anak-anak memiliki tiga jabatan yang baik, mana yang ada, mana yang tidak. Kalimat yang mereka pakai ada dari para berlima dengan pendidikan seseorang. Mereka boleh memberikan pendapat pada anak-anak mengenai nilai, lemah maupun berlaku baik. Kalimat yang berisi gagasannya dari paragraf hidup dengan digitalisasi, anak-anak mudah terkena emosi informasi yang pada akhirnya membuat mereka terbawa hoax menjelekan orang. Untuk kalimat yang berisi faktanya, paragraf 6, peranan media sosial juga menjadi penting untuk menjadi nilai dan norma anak kita berkembang dan mempengaruhi oleh hal-hal negatif seperti kekerasan. Untuk kalimat yang berisi gagasannya, paragraf 9 menyebutkan berupa diantaranya masalah yang terjadi pada anak, yaitu pornografi yang berisi seks.
Ada yang mau ditanyakan? Dan mungkin cukup dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini kami menemukan keduanya dan kita tidak dianggap. Jadi kami tidak meminta maaf apabila ada kesalahan mengenai anak cewek selalu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No problem. Ke depan lalu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai perwakilan dari kelompok satu dapat bercerita terus kelompok satu juga. Untuk jawabannya mungkin sedikit banget jadi singkat. Langsung aja. Pertama mungkin dari penjawab yang nomor satu adalah kalimat yang berisi gagasan. Menurut kami adalah Rapid Parsidi mengomentari tentang fenomena kekerasan perundingan yang kerap terjadi di dunia pendidikan. Kalimat berisi gagasannya adalah kata Rapid dalam konferensi persidangan Selasa 25 10 dan 2022. Untuk kalimat berisi gagasannya ada paragraf kedua, yang berisi faktanya ada kalimat paragraf ketiga. Yang menciptakan kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah. Kalimat yang bersifat framing teknik aplikasi menyatakan orang tua dan masyarakat memiliki karakter anak. Untuk menjawab pertanyaan nomor dua dari kami hanya sedikit juga, hanya satu. Mungkin pada titik inilah peran keluarga dan pendidikan di sekolah menjadi penting. Rafi menyebutkan anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama keluarga. Itu untuk gagasan utama. Dan untuk pola paragrafnya adalah pola perbandingan di sebuah pendapatan adalah paragraf ke-6. Dan sekian mungkin dari kelompok satu. Mohon maaf hanya sedikit jawaban dari kami dan selanjutnya kelompok Eka. Silakan siapa yang menjadi perwakilan? Tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di sini, saya mau presentasikan hasil dari isi kelompok saya. Soal nomor satu. Soal nomor satu. Yang menginspirasi bimbingan saya kembali kepada agama berdasarkan pemahaman nilai dan norma sejak dini. Kalimat terinspirasi dari Amerika. Suaranya jatuh masih kencang. Anak pada dasarnya berada dalam fase ragu-ragu mengenai nilai dan norma yang boleh dan yang tidak diperbolehkan. Kalimat fakta itu bisa menjelaskan mengenai norma yang baik dan yang tidak baik. Anak perlu menghabiskan sebagian waktu dari rumah. Orang tua perlu mengajari anak mengenai nilai dan norma. Orang tua perlu belajar untuk mengajari anak-anaknya mengenai norma yang baik. Saya mau membahas tentang pertama, penyebab kekerasan yang diperlukan dalam rumah. Pendidikan dimulai bermuara pada hari pertama pada saat penanaman nilai dan norma yang baik. Pola karakter adalah hal umum yang tertuang dalam masyarakat. Yang kedua, pengembangan generasi pendidikan juga pada dasarnya pemahaman nilai dan norma apalagi perilaku sendiri yang menyesuaikan dengan dunia pendidikan. Yang ketiga, berada dalam kewajiban mengenai apa yang boleh dan tidak diperbolehkan. Apalagi perilaku seksual anak-anak harus tahu laki-laki mulai wanita. Menghabiskan sebagian waktunya di rumah. Orang tua perlu mengajarkan anak mengenai nilai dan norma. Kemudian pola asuh. Orang tua perlu mengajarkan anaknya untuk memilah dan pendidikan kedua yang pendidikan kedua perlu memberikan nilai pada pola norma pola pikir umum. Pola materi pola pikir umum sekolah perlu memberikan nilai dan berbeda menurut mereka untuk mengajar nilai dan norma pada anak-anak ketika perkembangan agar tidak dipengaruhi oleh kekerasan. Pola karakternya pola pikir umum. Ketiga, menurut media sosial menjadi penting karena ada perkembangan media sosial semakin digital dan kemampuan hoax atau menghina orang dengan mudah. Kelima, pola pikir umum. Karena dengan digital anak-anak bisa menjelaskan orang dengan mudah melalui media sosial. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kelompok hasil kelompok 2 ya. Yang keras ya soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk presentasi metode ekspektasi negatif ekspektasi membuat sakit hati. Dan itu maafnya langsung bikin aja ya. Kalimat yang saya dasar anak-anak tidak boleh lepas dari pengawasan dan bimbingan dari orang tua maupun lingkungannya agar kita bisa mengurangi kenakalan yang terjadi pada anak-anak. Paragraf 9 lima 2 kalimat yang bersifat fakta. Paragraf 7 kalimat yang bersifat peran media sosial juga menjadi penting untuk menjaga nilai
dan norma anak berkembang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif seperti kekerasan. Yang kedua, dengan digitalisasi di media sosial, anak-anak mudah terkena erosi informasi. Paragraf 8, kalimat 1. Kalimat yang bersifat tentang orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter. Paragraf 9, kalimat 1. Terlebih, pencegahan harus dimulai dari keluarga dan masyarakat. Paragraf 11, kalimat 2. Nomor 2, dia menilai muatan fenomena kekerasan yang ditemukan pada dasarnya adalah pemahaman nilai dan fenomena sejak dini dalam diri anak. Paragraf 2, pola khusus. Kalau saya muaranya itu anak-anak tidak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Paragraf 3, pola ilustrasi. Dia memperbanyak kekerasan fisik atau perlindungan di lingkungan sekolah. Paragraf 4, pola ilustrasi. Nomor 3, media sosial menjadi penting untuk menilai dan menangkap sebuah hal jika disebut sebagai hal yang negatif seperti irisan, seperti orang membunuh atau dengan digitalisasi media sosial, anak-anak mudah mengeksploitasi informasi yang pada akhirnya mereka terbawa hoax atau menjelekkan orang yang tidak. Ini khusus paragraf 8. Menyatakan orang tua akan memberikan bukti tertentu dalam membentuk anak berbentuk komunikasi pada Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sekian penjelasan dari kami. Kami undur diri karena kalau maju saya tanya ke kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nanya kelas yang sebelum. Oke, ya, alhamdulillah dari awal kelompok 1 hingga kelompok 5 menyampaikan hasil presentasinya, bisa didapat kesimpulan bahwa fakta yang ada dalam teks eksposisi yang berjudul tanamkan norma bisa cegah perundungan di sekolah, yaitu faktanya apa yang terdapat dalam teks tersebut. Fakta yang paling nampak adalah keterangan nama orang-orang yang ada di dalam teks tersebut itu merupakan fakta. Sebagai contoh, staf khusus menteri koordinator bidang pembangunan dan manusia dan kebudayaan Rafid Kardi itu adalah apa? Fakta. Opininya yang mana? Arlet, opininya yang mana? Dari teks tersebut atau dari paragraf yang tadi Bapak sampaikan. Coba bisa dibantu oleh Elsa. Menurut Elsa, opininya yang mana? Satu opini atau satu kalimat gagasan dari teks yang berjudul tanamkan norma bisa cegah perundungan di sekolah. Satu gagasan, satu opini. Oke, bagus. Ya, kalau saya muaranya itu anak-anak tidak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu adalah salah satu bentuk gagasan atau satu opini yang muncul menurut orang yang ada di dalam teks tersebut, ya, yang bersifat pendapat atau alasan. Ya, sedangkan untuk melengkapi jawaban yang ada nomor 2, tentu itu berkaitan dengan pola pengembangan teks eksposisi. Paragraf pertama, pola pengembangannya adalah khusus umum, ya, karena sudah tebak siapa yang menyampaikan, yaitu staf khusus, dan keterangan umumnya yaitu isi dari keterangan dari si staf khusus menteri koordinator bidang pembangunan dan manusia. Itu ya, untuk selebihnya mungkin kita akan mereview kembali, membahas kembali di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini luar biasa, kalian sudah
melengkapi data-data yang harus dilengkapi di dalam LKPD yang tersajikan. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, pengertian teks eksposisi, siapa yang mau menyebutkan? Boleh silakan. Dari apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian lengkapi, pengertian teks eksposisi yaitu teks yang bagaimana? Teks yang berisi gagasan dan fakta. Bagus. Lalu apa lagi, Elsa? Teks yang bersifat informatif, ya, yang memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca. Dan ada pola pengembangan di dalam teks eksposisi, yaitu ada berapa? 4. Yang pertama, umum khusus, khusus umum, ilustrasi dan perbandingan. Ya, setiap pola pengembangan tersebut bisa muncul dalam satu teks, tergantung bagaimana kita menyajikan teks eksposisi dengan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau sudah ada, mungkin alhamdulillah pertemuan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya berharap pertemuan berikutnya kita bisa lebih dalam lagi membahas apa yang ada di dalam materi mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa dan ketemu kembali melanjutkan sisa dari pembahasan pertemuan hari ini. Ya. Silakan Elsa dipimpin teman-teman untuk berdoa dan persiapan untuk pulang. Alhamdulillah pertemuan hari ini dari awal sampai akhir kita berjalan dengan lancar. Adapun kekurangan dan hambatan semua datang dan muncul dari kelemahan kita sebagai manusia, dan kelebihan dan kebaikan yang muncul pada hari ini semuanya bersumber dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua bisa mengambil manfaat dan keberkahan dari pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf. Silakan barang-barang diberesi untuk LKPD dan keterangan label kelompok silakan tetap simpan di meja. Nanti Bapak ambil. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.